Saudaraku, apakah Anda masih bingung dan belum begitu mengerti tentang istilah kemelekatan, keterikatan, atau keakuan yang sering dibahas di dalam perjalanan spiritual, dalam mencari diri sejati, atau mencari Tuhan di dalam diri Anda? Karena melepaskan keakuan adalah syarat yang wajib Anda jalani dalam menemukan diri sejati. Jika iya, mari kali ini saya sedikit menerangkan apa itu yang disebut kemelekatan, keterikatan, atau keakuan. Bagi seorang yang sedang meniti atau mencari diri sejati, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah yang tersebut di atas. Artinya bahwa dirimu masih melekat kepada sesuatu di luar dirimu. Saya akan coba berikan contoh keterikatan kepada materi terlebih dahulu. Seperti andaikan Anda mempunyai sebuah mobil, lalu tanpa sengaja ada seorang anak kecil menggores mobil Anda dengan sepedahnya, dan kemudian Anda mengetahuinya. Lalu di dalam hati Anda merasakan sakit, marah, dan lain-lain. Maka itu berarti Anda masih melekat atau terikat kepada materi mobil. Dan itu berlaku pada segala hal, entah itu rumah atau apapun yang membuat Anda ikut merasakannya, atau bisa dari barang Anda yang hilang, atau juga kepada pasangan Anda sendiri. Semakin Anda melekat, mengakui, menyayangi, maka semakin Anda merasakan sakitnya saat ia hilang dari genggaman Anda. Kalau diterjemahkan mungkin seperti ini: mobil yang lecet kok Anda yang merasa sakit. Yaitulah kemelekatan, keterikatan, keakuan yang sebenarnya bukan dirimu, tetapi kamu ikut merasakannya. Itu bukan berarti kamu harus membuang itu semua. Akan tetapi yang harusnya Anda lakukan adalah meletakkannya pada tempatnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Misalnya uang. Jika kamu meletakkan uang di dalam dompetmu, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika uang itu mulai merasuki hati dan pikiran Anda, itulah yang disebut keterikatan, keakuan yang akan membuatmu menderita, dan Anda akan diperbudak olehnya. Karena apa yang Anda yakini itulah yang akan membentuk realitas di dalam hidupmu. Penjelasan di atas adalah keterikatan kepada materi dunia. Yang selanjutnya keterikatan pada tubuh fisikmu dan perbuatanmu. Kurang lebih sama jika kamu masih terikat pada tubuh dan perbuatan. Itu juga yang akan melahirkan penderitaan. Yang ketiga kepada egomu dan pikiranmu, yang merasa selalu kurang, merasa mampu, merasa pintar, bahkan merasa suci. Inilah yang paling sulit dilepaskan, karena ia begitu halus, bahkan sudah mendarah daging, karena ia identitas palsu yang sudah Anda bangun dari kamu masih kanak-kanak. Setelah Anda bisa melepaskan keterikatan pada tiga hal tersebut, maka secara otomatis Anda akan menyadari sesuatu yang tidak pernah Anda sadari, yaitu kesadaran tentang dirimu yang sejati. Kesadaran murni yang tanpa keterikatan apapun, hanya ada, tanpa terpengaruh gejolak-gejolak di luar dan di dalam diri Anda. Dan itulah yang disebut spiritual murni dan kemerdekaan sejati yang tidak terikat, dijajah, dan dikendalikan oleh apapun di luar dirimu yang sejati.